teman-teman, di video saya sebelumnya sudah membahas tentang stroke non-hemorrhagic atau stroke karena penyumbatan pembuluh darah. Maka di video kali ini saya akan membahas tentang stroke hemorrhagic atau pecahnya pembuluh darah sehingga menyebabkan terjadinya stroke, yang dinamakan dengan stroke hemorrhagic. Perlu teman-teman ketahui bahwa stroke hemorrhagic ini dia terjadi karena arteri ataupun pembuluh darah pecah dan terjadi perdarahan. Nah, pecahnya pembuluh darah dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, mulai dari hipertensi yang kronis ataupun darah tinggi hingga aneurisma. Nah, kondisi-kondisi ini sangat serius dan berisiko mengancam nyawa, sehingga perlunya diagnosis secara dini sehingga tindakan yang akan dilakukan juga bisa sesuai dengan yang dialami oleh pasien tersebut. Kemudian stroke hemorrhagic ini dia dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah hemorrhagic intracerebral atau perdarahan intracerebral, yang dimana stroke jenis ini atau stroke hemorrhagic intracerebral ini terjadi akibat arteri yang terdapat di dalam otak pecah. Nah, pecahnya arteri atau pembuluh darah tadi dia akan menyebabkan terjadinya perdarahan di dalam otak. Darah yang keluar dari pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah ini dia akan mempengaruhi jaringan di otak beserta dengan sel-sel daripada otak tersebut. Nah, biasanya penyebab umumnya atau penyebab utamanya itu karena terjadi hipertensi kronis. Yang berikut ada hemorrhagic subarachnoid atau perdarahan subarachnoid, yang dimana pada jenis hemorrhagic subarachnoid ini perdarahan juga terjadi akibat adanya pemecahan arteri di otak. Namun darah yang keluar ini dia akan mengalir ke celah di antara permukaan otak dan tengkorak kepala. Kalau untuk perdarahan subarachnoid ini dia itu umumnya disebabkan oleh adanya aneurisma ataupun pelebaran di arteri. Nah, pelebaran tersebut dapat mengakibatkan arterinya pecah dan berkurangnya aliran darah ke otak. Nah, apa saja tanda-tanda dan gejala dari stroke hemorrhagic? Yang pertama, dari penderita yang satu ke penderita yang lain, mereka memiliki gejala yang bervariasi ya, tergantung daripada jenis stroke yang dialaminya dan tingkat keparahannya. Yang pertama itu biasanya sulit berbicara dan menangkap informasi. Jadi penderita stroke itu mungkin akan merasa kebingungan, di mana cara bicaranya pun akan mengalami perubahan maupun kemampuannya untuk memahami percakapan yang sehari-hari juga akan menurun. Yang kedua, kelumpuhan ataupun kekakuan. Nah, biasanya itu mereka merasakan kaku, lemah, bahkan lumpuh pada beberapa bagian tubuh seperti wajah, lengan, dan kaki. Namun biasanya kondisi-kondisi seperti ini itu hanya biasa pada sebagian tubuh, jadi hanya pada salah satu sisi tubuh saja. Kemudian yang ketiga itu kesulitan melihat. Orang-orang yang dengan stroke juga mereka bisa memiliki atau mereka juga bisa mengalami kesulitan dalam melihat. Dalam hal ini penglihatannya itu terganggu. Nah, yang keempat itu adalah sakit kepala. Salah satu yang paling sering terjadi pada orang-orang dengan stroke adalah mereka merasakan sakit kepala secara tiba-tiba atau mendadak. Nah, biasanya juga sakit kepala ini bisa disertai adanya mual, adanya muntah, ataupun adanya kebingungan ataupun pusing. Yang kelima adalah mereka sulit berjalan. Jadi penderita stroke ini akan merasa pula kesulitan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian kalau misalnya pada penderita stroke yang mengalami perdarahan intracerebral ataupun yang memiliki jenis intracerebral, biasanya itu
Gejala yang dimunculkan adalah beberapa bagian tubuh itu akan mendadak terasa lemah, dan kemudian bisa juga mengalami kelumpuhan ataupun mati rasa di beberapa bagian tubuh. Sulit bicara, sulit menggerakkan mata, bisa muntah, kesulitan berjalan, pernapasannya tidak teratur, bisa pingsan, bahkan bisa hilang kesadaran. Jadi orang-orang yang memiliki gejala ini bisa dicurigai bahwa mereka mengalami perdarahan intracerebral. Kalau sekarang contoh seperti perdarahan subarachnoid, maka gejala yang dimunculkan adalah seperti sakit kepala yang parah dan tiba-tiba. Biasanya tuh pada beberapa orang merasa seperti disambar petir, kemudian mual dan muntah, ketidakmampuan untuk melihat cahaya terang, jadi mata mereka tuh sakit ataupun tidak bisa menatap cahaya yang terang seperti melihat matahari, tidak bisa. Kemudian lehernya kaku, pusing, kebingungan, kejang, bahkan bisa menjadi koma. Untuk orang-orang yang memiliki gejala-gejala seperti yang tadi sudah disebutkan, sebaiknya cepat ke dokter, karena stroke itu harus segera ditangani, karena kalau tidak ditangani dia akan memunculkan komplikasi-komplikasi yang lebih parah. Jadi bisa dengan seperti Anda berkaca di depan kaca, lalu senyum, lalu melihat kedua sisi bagian wajah, lalu dibandingkan sisi kiri dan sisi kanan apakah simetris atau tidak. Pada saat Anda tersenyum, apakah salah satu bagian sisi wajah itu beda dengan sisi wajah lainnya. Dalam hal ini bahwa wajahnya itu terlihat lemas ataupun sisi yang sakit itu jatuh. Kemudian bisa juga dengan mengetes kedua tangan. Jadi bisa untuk mengangkat tangan. Apabila salah satu tangan itu dia tidak kuat mengangkat ataupun pada saat mengangkat tiba-tiba terjatuh, itu juga merupakan salah satu gejala ataupun tanda terjadinya stroke. Ataupun bisa dengan mengucapkan kalimat-kalimat sederhana ataupun percakapan sehari-hari. Nah, apabila tidak kuat atau tidak mampu untuk mengungkapkan percakapan sehari-hari, maka itu juga merupakan salah satu tanda dan gejala dari stroke. Nah, yang berikut seperti tadi sudah disinggung sedikit tentang penyebab daripada stroke hemorrhagic itu seperti hipertensi maupun aneurisma, maka kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada penyakit tekanan darah tinggi atau yang disebut dengan hipertensi. Nah, tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan penyebab yang paling sering ditemukan pada kebanyakan kasus stroke hemorrhagic. Nah, terutama pada kasus-kasus stroke hemorrhagic intracerebral. Nah, yang kedua ada aneurisma. Jadi aneurisma ini dia adalah pelebaran atau bengkaknya dinding daripada arteri ataupun pembuluh darah. Nah, dinding arteri ini dia akan mengalami penipisan dan menjadi lemah sehingga pelebaran itu dapat terjadi. Biasanya untuk aneurisma ini muncul saat lahir, bisa disebut dengan kongenital, atau juga dia bisa berkembang seiring berjalannya waktu, terutama kalau orang-orang yang memiliki riwayat hipertensi atau darah tinggi. Yang ketiga ada angiopati amiloid otak. Nah, angiopati amiloid adalah kondisi di mana protein amiloid menumpuk di pembuluh darah otak, yang biasanya dia akan memicu terjadinya kerusakan hingga perdarahan. Dan biasanya angiopati amiloid ini dia lebih sering ditemukan pada orang-orang yang sudah usia lanjut. Yang berikut atau yang keempat ada malformasi arteri. Nah, malformasi arteri adalah kondisi di mana terjadinya kelainan pada pertumbuhan sekelompok pembuluh darah, dan biasanya termasuk juga
bagian pembuluh darah di otak. Dan malformasi arteri ini muncul biasanya saat lahir, dan juga dia ini berisiko untuk terjadinya perdarahan. Nah, apa saja faktor-faktor risikonya yang bisa meningkatkan terjadinya stroke hemorrhagic? Nah, yang berikut adalah komplikasi yang diakibatkan oleh stroke hemorrhagic. Jadi, stroke hemorrhagic ini dia bisa menyebabkan kecacatan, baik itu sementara maupun permanen, tergantung pada berapa lama otak itu mengalami aliran darah serta bagian mana yang terkena. Komplikasi yang bisa dimunculkan seperti lumpuh, kesulitan berbicara ataupun menelan, hilang ingatan dan sulit berpikir, masalah emosional, rasa nyeri atau sakit. Nah, jika teman-teman ingin mendapat penjelasan untuk bagian lumpuh maupun kesulitan bicara, bisa melihat video saya yang sebelumnya. Kemudian, teman-teman ada beberapa tips untuk pengobatan ataupun perubahan-perubahan gaya hidup untuk mengatasi stroke hemorrhagic. Ada banyak pencegahannya yang bisa teman-teman lihat di video-video saya yang sebelumnya, baik itu video tentang stroke ataupun tentang stroke non hemorrhagic. Bisa teman-teman dapatkan cara pencegahan stroke-nya dari situ. Terima kasih.